Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas settingan dari iPhone ya. Settingan yang tidak boleh Anda matikan ya, karena dapat berpengaruh di iPhone Anda. Jadi settingan apa yang kita bahas? Jadi stay tune di channel. Oke, yang pertama kita bahas adalah masalah kita masuk di pengaturan ya, kemudian kita masuk di privasi. Kemudian kalian masuk di layanan lokasi, kemudian Anda masuk ke layanan sistem ya. Ya pastikan ini yang cari iPhone saya, ataukah yang jaringan seluler, ataukah jaringan nirkabel, ataukah yang SOS ya. Kalian itu jangan nonaktifkan ya. Kalau yang lain kalian bisa aktifkan karena tidak berhubungan dengan kayak cara iPhone saya. Kalau hilang bagaimana? Ya, kalian nonaktifkan aja, kemudian jaringan-jaringan seluler yang penting buat iPhone Anda, jadi jangan Anda matikan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah masalah kita masuk di pesan ya. Kita masuk di pesan di iPhone, keluar dulu, kita masuk di pesan di iPhone, kemudian kirim sebagai SMS ya. Ini jangan dimatikan ya. Jangan pernah dimatikan karena ini ketika Anda mau mengirim SMS ya, ini kirim sebagai SMS saat image tidak tersedia ya. Biaya pesan operator mungkin dikenakan ya. Jadi kita bisa mengirim pesan ya menggunakan ini ya, ketika ya takutnya nanti Anda tidak bisa mengirim pesan ya, apalagi kita sekarang di pesan di iPhone Anda masih berupa image set ya, artinya kalau belum kayak WA atau Telegram yang kirim dengan melalui paket data ya. Kalau image set di iPhone itu masih berupa kayak pesan biasa ketika Anda ingin mengirim pesan. Jadi jangan kalian matikan kalau Anda ingin mengirim pesan melalui image set ya. Jadi tetap harus on ya, ini ada settingan. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah kita masuk setting lagi ya teman-teman. Kemudian kita masuk di kata sandi, kemudian kalian masuk di ya, ini rekomendasi kata sandi ya, ini deteksi kata sandi yang diretas, kalian jangan nonaktifkan juga ya. Jadi ini akan memberitahukan kalian kalau memang akun-akun Anda yang mungkin ada diretas atau dihack ya, ataukah pemberitahuan ketika password yang Anda gunakan di media sosial Anda, ataukah yang link-link yang menggunakan password itu kalau dia agak rentang untuk diretas, ataukah password yang berulang, ataukah passwordnya lemah, ini akan diberitahukan di sini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk di iCloud ya, kemudian lacak ya. Ya pastikan ya, cari iPhone saya ini jangan dinonaktifkan juga ya. Ini kalau iPhone Anda hilang ataukah jaringan dapat dilacak ketika offline ini, kemudian kirim lokasi terakhir ya, otomatis akan mengirim lokasi terakhir iPhone Anda ketika sudah ditemukan atau nyala ya. Kemudian yang selanjutnya kalian masuk di umum ya, kita masuk di umum, kemudian kita masuk di tanggal dan waktu ya. Otomatis itu kalian jangan nonaktifkan juga ya teman-teman, itu akan merubah zona waktu Anda. Jadi default aja, atur secara otomatis antara tanggal dan waktu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di page ID dan kata sandi ya. Kita masuk di page ID kata sandi, kemudian itu kita masuk di page ID kata sandi ya. Itu adalah sekarang untuk yang menggunakan page ID ya, untuk iOS 14.5 ya, itu adalah Apple Watch ya. Kalian akan dikonekkan dengan Apple Watch Anda ya. Jadi ketika Anda ingin membuka iPhone Anda ketika menggunakan masker, kalian juga bisa aktifkan ini untuk membuka melalui Apple Watch Anda. Jadi tidak usah lagi membuka masker Anda, apalagi sekarang masih pandemi ya, masih kita disuruh 3M, salah satunya adalah menggunakan masker ya. Jadi kalian jangan nonaktifkan ini,
karena apalagi Anda memakai Apple Watch, jadi kalian bisa membuka iPhone Anda dengan menggunakan Apple Watch ketika menggunakan masker ya. Kemudian kita masuk di selanjutnya adalah layar utama ya. Ya, di perpustakaan aplikasi ya, tanda pemberitahuan ya, kayak gini ya. Kalau sekarang kalian di perpustakaan aplikasi ada tanda-tanda merah ya, ini ada pemberitahuan ya. Jadi ada mungkin pesan masuk atau ada pembaharuan yang terbaru, ada pesan ikon-ikon yang merah ini ya, itu merupakan penanda bahwa ada pembaruan terbaru di perpustakaan atau aplikasi tersebut. Jadi jangan dinonaktifkan yang ini perpustakaan aplikasi ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita masuk di pengaturan baterai ya. Kemudian kita masuk di kesehatan baterai, pengisian daya optimal ya. Ini membantu untuk menjaga kesehatan baterai Anda. Jadi kalau ini sudah di apabila 80% pengisian daya Anda, otomatis iPhone Anda secara otomatis akan menurunkan ya, menurunkan kecepatan pengisian baterainya ya, sehingga ini dapat menjaga kesehatan baterai Anda ya. Jadi faktor kebiasaan ya. Jadi seharusnya memang Anda tidak menyarankan untuk ngecas baterai iPhone Anda itu selama 100% ya, minimal 80% ya, karena kalau kita seorang sibuk atau ingin buru-buru ya, paling tidak idealnya itu memang pada saat belum mencapai 80% pengisian daya optimalnya itu cepat ya. Ketika sudah mencapai 80% otomatis di iPhone Anda turun daya pengisian dayanya itu agak sudah melambat ya, disesuaikan dengan kebiasaan Anda mengecas baterai Anda. Kemudian adalah kita masuk di pengaturan lagi kembali, kemudian kita masuk di layar ya, tampilan kecerahan ya, otomatis mode gelap ini ya. Kalian otomatiskan saja ya, kayak ini turn off yang saklarnya ini kalian jangan pernah juga matikan, karena apabila nanti sudah masuk jam-jam tertentu ataukah sudah masuk malam ya, biasanya pukul 6 sih waktu terbenam matahari, otomatis dia akan masuk ke mode gelap. Jadi itu juga bisa menghemat baterai Anda untuk lebih bertahan lama pada waktu malam. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di umum. Kemudian dalam gambar picture in picture ini kalian jangan matikan ya. Kalau otomatis ketika ada nanti kayak Anda masuk di browsing ataukah Telegram ataukah yang mana browsing ya, paling tidak mau di Google Chrome atau Mozilla yang mendukung picture in picture, kalian lihat video otomatis dia akan muncul di layar Anda. Oke, ada beberapa setting yang jangan pernah untuk dinonaktifkan ya, karena dapat mempengaruhi performa baterai Anda, performa iPhone Anda, sama dengan banyak nanti fitur-fitur dari iPhone tidak bekerja dengan maksimal. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika Anda memang suka atau bermanfaat, silakan subscribe di channel FD Phone In. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.